Ustadz, tolong diterangkan tentang takdir. Karena yang saya pahami adalah hari ini adalah takdir saya. Contoh, rezeki yang saya terima setiap hari saya keluarkan zakat dan sedekahnya setiap pagi, baru saya belanjakan. Dari cara menimbang dan menawar, saya juga kehalalannya, termasuk menghadapi masalah, difitnah, dimusuhi, saya berusaha sabar. Kadang saya marah, dan kalau marah saya merasa gagal menjalani takdir saya. Demikian pula saya mendidik anak. Kami Islam dari lahir, tapi mereka Islam baru 25 tahun. Kami ulangi. Demikian pula saya mendidik anak. Kami Islam dari lahir, tapi merasa Islam baru 25 tahun. Anak lebih dulu masuk pesantren. Jadi saya bilang pada anak, ini adalah harimu. Jujur apa tidak, sabar apa tidak, itu yang harus kalian pertanggungjawabkan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Takdir itu ya saudara ya, semua itu tidak lepas dari takdir. Ketetapan atau ketentuan Allah, semua tidak lepas. Ya dah? Orang itu kalau sudah ditakdirkan masuk neraka, ingat ya, hadisnya ada itu. Takdirnya orang itu masuk neraka. Walaupun amalannya ibaratnya sejak balik dia beramal, yang ditempuh amalan surga terus. Ya, ketika kecil, ya ngesek-ngesek masjid, rada gede sithik dadi muadzin, rada tambah tua dadi imam masjid, ngisi pengajian di masjid, amalan surga terus lah. Tapi karena takdirnya di sana orang itu masuk neraka, sampai dikatakan Nabi antara dirinya dan surga tirang sejengkal saja. Pengamalannya di luar amalan surga terus, ya. Jadi kurang sejengkal masuk surga. Tapi karena takdirnya masuk neraka, akhirnya orang ini masuk neraka. Ya. Sebaliknya kalau orang itu takdirnya masuk surga, walaupun sejak lahir ibaratnya amalannya amalan neraka terus. Cilik wis ngapusi, rada gede sithik nyolong, ya. Rada gede meneh ngerampok, udah. Tambah zina, tambah semua dijalani lah. Mau 15 jalani kabeh. Ya. Itu amalan neraka semua tadi. Enggak, Nabi mengatakan orang itu antara dirinya dengan neraka tinggal kurang sejengkal plung masuk neraka. Tapi karena takdirnya orang itu masuk surga, akhirnya tidak jadi masuk neraka tetapi masuk surga. Itu takdir juga. Ya, mulai ngaji yang tenanan. Kalau saudara memahami itu kan bingung toh. Padahal hadisnya memang bunyinya begitu. Maka kalau saudara jauh-jauh ya dari Bambang Lipuro, dari Bergas, ya, dari Kulon Progo, Gudeyan, Kota Semarang, ya, kemudian Jampirjo, Purwokerto ya, dari mana-mana lah. Ada tadi dari Palembang silaturahim tadi, ada Palembang, ada lagi dari Wonosobo. Waduh, ini yang kamu lakukan amalan surga. Lah menawa takbir mungkin mlebu neraka kan percuma. Mbak nang omah wae turu seneng-seneng wis rasa salat, kok nek takdire masuk surga. Ya. Ora walaupun kurang sak kilan masuk neraka akhirnya masuk surga wong takdire masuk surga. Tapi kamu jauh-jauh dari jauh-jauh ketoke biaya, ketoke tenaga, ketoke pikiran, nahan lapar, nahan haus, nahan pegel, wis takdirmu mau mlebu neraka kan sia-sia kowe. Ngopo ada rene kuwi. Mbok ngetani takdir wae. Nah, maka itu perlu. Nah, sekarang saya tanya, kalau orang sudah kurang sejengkal masuk surga kok jadi masuk neraka, itu yang memasukkan neraka, yang membelokkan neraka itu Allah apa kita sendiri? Nah, itu. Ya, pernah ada sahabat perang
membela agama Allah. Ya. Kemudian dia tertusuk oleh tombak pada dadanya. Sakit akhirnya. Karena tidak mati-mati, dia nggak sabar menahan sakitnya tadi, tombak tadi malah dibeleskan sendiri oleh dirinya sendiri. Dia mati. Ya, sahabat-sahabat yang lain yang dalam perang tidak mengerti apa yang terjadi. Dia mengabarkan, alhamdulillah dia masuk surga, dia mati syahid. Ya, mati syahid, surga dibuka luas oleh Allah tanpa hisab. Yang menyampaikan berita semua mengatakan ahli surga ini. Tapi Nabi mengatakan, ketahuilah orang ini masuk neraka. Jadi kurang sejengkal masuk surga nggak jadi. Nggak masuk neraka karena bunuh diri, matinya mati bunuh diri itu masuk neraka. Masuk neraka. Nah, jadi kurang sejengkal dia nunggu mati ditusuk tombak tadi ditunggu sak mati ini masuk surga dia. Karena tidak sabar menderita sakit, tuncapkan sendiri, masuk neraka dia. Kurang sejengkal masuk neraka. Lah yang menuncapkan tadi kehendak Allah apa kehendak dirinya? Sendiri, itulah maksud takdir. Ya. Semua takdir itu sudah ditulis oleh Allah sebelumnya. Ya. Maka itulah pemahaman takdir ini harus serius kita mengkaji. Ya. Kalau tidak serius dalam memahami takdir, orang bisa putus asa. Gunane apa aku rekoso-rekoso mengakhiri takdirnya mlebu neraka wae. Tidak berjuang, berjihad di jalan Allah. Ya. Nah, terus apa? Coba dibaca. Ayat 8 surat Fatir. Surat Fatir, surat ke-35, ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha 'alimun bima yasnaun. Maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaan yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah menunjuki kepada siapa yang dikehendakinya. Mungkinkah Allah menyesatkan manusia? Mungkin enggak? Nah, ini kok Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Lah kalau Allah menyesatkan manusia, siapa yang bisa memberi petunjuk? Wong ini disesatkan oleh Allah. Sebaliknya, orang yang diberi petunjuk oleh Allah, siapa yang bisa menyesatkan? Ya, Allah tidak mungkin. Kalau Allah menyesatkan manusia, berarti Allah zalim. Padahal Allah mengatakan, innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah mendolimi hambanya walaupun sebesar zarah. Sekecil zarah pun tidak pernah mendolimi. Lagi itu Allah menyesatkan berarti kan dolim. Ya, dolim. Nah, maka itu ini takdir juga gitu loh. Takdir. Allah itu membuat ketetapan. Siapa menempuh jalan kesesatan pasti sesat. Yang membuat jalan ini jalan sesat itu Allah. Manusia diberi kebebasan, kamu boleh lewat jalan sesat tadi. Yang memberi jalan petunjuk juga Allah. Kamu juga boleh lewat jalan petunjuk ini.
Maka kalimat siapa yang disesatkan oleh Allah itu artinya orang yang memang menempuh jalan sesat. Allah sudah membuat jalan selamat dan jalan sesat. Ya. Maka kalau orang menempuh jalan sesat, itu kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Memang Allah membuat jalan dua, jalan sesat dan jalan selamat. Ya. Yang menempuh jalan sesat itu ya takdirnya Allah sesat. Yang menempuh jalan selamat ya takdirnya Allah dia selamat. Selamatnya kenapa? Karena menempuh jalan selamat. Maka dia selamat. Nah, mengapa dia sesat? Karena dia menempuh jalan sesat. Ya. Bahwa Allah itu tidak usah membuat jalan sesat, semua bentuk jalan selamat saja. Ya. Allah namanya tidak beri kebebasan manusia. Ya. Allah menurunkan Al-Quran ini diberi kebebasan manusia. Al-haqqu mir rabbikum faman sya'afal yu'min waman sya'afal yakfur. Al-Quran ini datang dari Tuhanmu, dari Allah. Setelah Quran diturunkan oleh Allah, manusia diberi kebebasan. Siapa mau beriman, silahkan beriman kepada Al-Quran itu. Siapa mau kafir, silahkan kafir, tidak percaya pada Al-Quran itu. Nah, siapa yang beriman kepada Al-Quran itu yang selamat. Takdirkan oleh Allah selamat karena dia beriman. Dapat kenikmatan itu. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh suatu kenikmatan yang besar. Ada orang-orang yang beriman idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengutus Rasul Muhammad SAW, siapa yang mengimani Nabi Muhammad, siapa yang mengimani Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sungguh dia mendapat kenikmatan yang besar. Ya, takdir Allah itu. Yang mendapat kenikmatan yang besar karena dia memilih menjadi orang yang beriman kepada Nabi, beriman pada Quran. Ya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tapi siapa yang walaupun Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Allah maha benar dan tidak ragu-ragu kebenarannya, siapa mau kufur tidak percaya pada Quran juga boleh. Nah, yang mengkufuri Al-Quran ini takdirkan oleh Allah menjadi orang sesat. Sesatnya apa? Karena menempuh jalan kekafiran. Ya. Itu yang menentukan Allah. Siapa mendurhakai Al-Quran berarti kafir. Dia sesat, itu yang menentukan menentang Quran, tidak percaya Quran, sesat itu ketetapan dari Allah, takdir dari Allah. Ya. Maka itulah memahami takdir itu jangan terus ya, memahami hadis sudah ditanding lokro lah, kabeh wis ditentokke Gusti Allah wis. Jadi manusia kaya robot itu loh. Seperti dalang. Wayang, sering lihat wayang kan, yang sepuh-sepuh tahu tuh. Wayang itu menang apa kalah tergantung siapa? Dalange, ya. Buta cakili kalahan terus karena dikalahke karo dalange. Kalahke karo dalange. Manusia tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Manusia diberi akal pikiran sehat, oleh diberi kebebasan. Ini kebenaran dari Allah. Siapa menempuh jalan ini kamu selamat. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadillu wala yasqa, itu ketetapan Allah. Kalau petunjuk kebenaran sudah datang kepadamu, siapa mengikuti petunjukku dijamin tidak sesat, tidak celaka. Itu jaminan. Maka kalau kita mengikuti Al-Quran, dijamin tidak sesat, tidak celaka. Ya. Tapi kelanjutannya wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka, itu ketetapan Allah juga. Tapi siapa yang berpaling dari petunjukku, petunjuk Allah, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, fa innalahu ma'isatan dongka, pasti bakal menemui kesempitan hidup. Itu ketetapan Allah, itu takdir Allah. Maka tidak ada orang yang mengkufuri Quran, tidak mau menempuh jalan mengikuti Al-Quran, akan selamat, bahagia, tidak ada. Tidak ada, nyalai sunatullah itu. Sebaliknya, orang yang mengikuti petunjuk Allah, Al-Quran, dia akan celaka juga tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah itulah.
Lah kalau nanti mengikuti petunjuk Al-Quran akhirnya mati. Ya. Mati itu bukan lambang kesengsaraan. Justru orang yang mati itu kalau dia mengikuti petunjuk Allah, itu jalan untuk menuju kebahagiaan yang hakiki. Ya. Maka Allah mengatakan dengan tentuan takdirnya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Jadi Allah itu membuat ketetapan, ya, ketentuan. Allah membeli orang-orang yang beriman itu hartanya, jiwanya dibayar oleh Allah dengan surga. Sampai kalau dia dalam peperangan, dia mati dalam peperangan. Jangan dikira mati itu celaka. Justru mati dalam peperangan itu menghantarkan dirinya menjadi kebahagiaan yang sempurna, yang hakiki. Maka dia dalam peperangan membunuh orang atau dibunuh orang. Dalam peperangan ini kalau tidak membunuh ya dibunuh toh. Tapi bagi orang yang beriman, kamu membunuh atau dibunuh, mati dalam peperangan, tetap dibayar surga oleh Allah. Nah, itu ketetapan Allah. Tidak bisa diowahi kalau itu. Ya. Mleben orang mati aja perang. Apa nek ora perang terus orang mati. Ya. Tidur di rumah, baru aja kita lihat di Palu, baru aja kita lihat di Sukabumi. Ya. Dia tidak perang. Ngerti-ngerti keberuan gunung, kelongsoran gunung itu. Mati apa hidup dia? Mati. Dia baru aja yang baru di tsunami di Palu, siapa ngira? Dia tidak perang, mati. Di Banten malah lagi senang-senang main musik, mati coba. Siapa ngerti nih arep mati? Main musik sedang. Ya, malah nggawa sak anak bojone barang. Main musik. Nek ngerti arep mati main musik tadi ora dijak. Anak bojone malah ora main di situ. Dene arep mati. Nah, itu semua takdir Allah, ketetapan Allah. Nah, takdir Allah itulah manusia tidak bisa menolaknya. Nah, gitu kan? Nah, maka kita diingatkan oleh Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali mati dalam tunduk patuh kepada Allah. Mati tidak bisa dihindari sama sekali, itu tidak bisa. Tidak mati dalam peperangan, mati kena tsunami, mati kena longsoran, mati kena banjir, mati ketabrak mobil, mati, sudah macam-macam. Ta'addadatul asbab wal mautu wahid. Sebab mati itu banyak, tapi mati itu satu. Sebabnya banyak, matinya hanya satu. Malah ada orang masuk di rumah sakit diopnam. Boleh, keluarganya seneng, hari ini sudah boleh pulang. Dinyatakan sehat, walafiat, sudah boleh pulang. Betul? Boleh pulang, wis diragati, wis dokter mengizinkan, diperiksa semua sudah sakitnya sudah sembuh, boleh pulang. Nah, seneng kabeh ta? Lagi medun ke mobil arep mlebu omah tabrak mobil. Mati ini ora sebab diopnam di rumah sakit, mati nih karena ketabrak mobil. Maka kalau orang mati jalan Allah, jangan dikira itu mati, Allah menjamin. Orang mati fisabilillah itu dijamin oleh Allah, dia hidup, mendapat rezeki di sisi Allah lebih baik. Itu hidupnya seperti apa, gaib kita tidak tahu. Hanya Allah menerangkan orang yang mati di jalan Allah itu jangan dikira dia mati. Dia itu masih hidup di sisi Allah, diberi rezeki yang lebih baik. Itu semua tidak lepas dari takdir. Nah, maka dari itulah kita kepingin selalu di jalan Allah, mati di jalan Allah, jangan berbuat maksiat. Siapa tahu nanti sedang berbuat maksiat datang kematian. Nah, maka diingat kembali surat Al-A'raf itu ayat 97. Afa amina ahlul qura ayatiyakum ba'suna bayatan wa hum naimun.
Awa amina ahlul qura ayatiyakum ba'suna duham wa hum yal'abun. Itu peringatan-peringatan dari Allah itu. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 97 sampai 99. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Nah, adalah apakah penduduk negeri, qura itu bisa diartikan negeri, bisa diartikan kampung, bisa diartikan kota. Apa penduduk negeri merasa aman dari azab Allah yang datang tidak disangka-sangka, sedang saat itu kamu sedang tidur nyenyak. Walaupun sudah berencana saya mau tidur, besok pagi-pagi saya mau bangun karena sudah kencan langganan saya akan datang, saya pagi-pagi subuh akan ke pasar nemuin langganan saya akan kirim dagangan. Wis rencana malam. Ini ternyata nggak bisa bangun. Ya. Datang azab Allah. Ya. Sedang kamu nyenyak tidur ada gunung longsor, nguruki kamu rasa datang mendem wis dikubur oleh itulah. Apa kamu merasa aman begitu? Terus ayat berikutnya. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Ya, ya. Apa penduduk negeri merasa aman? Ayatiyahum ba'suna duham wa hum yal'abun. Apa penduduk negeri itu merasa aman ya, bahwa datangnya azab Allah yang tidak diduga-duga waktu duha. Sedang waktu itu kamu sedang bermain maksudnya sedang beraktivitas. Ya, karena dunia itu laibun walahwun. Dunia itu hanya suatu permainan cendak gurau. Maka kamu sedang aktivitas, sedang bermain-main, apa merasa aman? Kamu bisa pulang, aman gitu lah. Nah itu. Maka supaya manusia jangan selalu merasa aman. Datangnya azab Allah sewaktu-waktu yang menyebabkan dirinya mati, itu membawa kematian. Maka Allah berfirman, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jiwa adalah selalu mempersiapkan ya, bekal untuk menghadap Allah di akhirat nanti. Jangan merasa aman. Terus ditutupkan, baca lagi. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya, dah. Yang merasa aman dari azab Allah itu orang yang merugi. Tidak pernah mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah. Uripe nggo seneng-seneng wae ora tau mempersiapkan apal yang akan dibawa kalau kita menghadap Allah itu apa? Usah siap-siap apa-apa. Adalah Allah mempersiapkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.